Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para jamaah dan donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adli. Salatu wassalamu 'ala man la nabiyya min ba'di Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mohon izin saya 2 kali terlambat ya. Tadi ada takziah dulu, ada orang yang sudah betul-betul kurang sehat, sudah sepuh. Ya karena kalau sudah penyakit tua itu kita serba salah, Pak. Minta didoainnya serba salah. Kita doain panjang umur, anaknya capek ngurusin katanya. Kita doain biar ya Allah diangkat aja umurnya, yang sakitnya tak tersinggung, kan kita bingung juga jadinya. Ya. Jadi ada yang sakit dulu tadi ya. Saya takziah dulu di salah satu gang. Jadi di rumah udah sholat duhur sebetulnya saya. Tadi sholat di sini cuma ibadah saja, biar kebagian keberkahan berjamaah saja saya. Kita masih bahas bab tentang muraqabah. Ya, muraqabah itu suatu kondisi di mana manusia senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqib. Ya, bahwa Allah itu maha mengawasi segala sesuatu, Pak. Jadi Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Muraqabah ini meyakini bahwa Allah maha melihat kita, meyakini bahwa Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang tidak nampak dalam jiwa kita itu pun Allah tahu. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu mengalami kesedihan, kepayahan disebabkan hinaan daripada orang-orang kafir, itu Nabi Muhammad tidak menyatakan itu kepada Allah, tapi Allah tahu apa yang dirasa oleh Nabi Muhammad. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad itu 2 kali penekanan tuh, udah lam ada qaf lagi, qad itu. Sungguh pasti kami betul-betul tahu apa yang engkau rasakan wahai Muhammad. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Jadi Allah itu tahu apa yang tampak, apa yang tersembunyi. Termasuk Nabi Nuh ketika ditimpa penyakit, itu Nabi Nuh enggak minta sembuh, enggak. Nabi Nuh itu cuma berdoa, ya Allah engkaulah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Nabi Nuh itu doanya begitu. Ya ketika Nabi Nuh terkena penyakit, Rabbi masaniya dzurru, ya Allah aku terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau itu maha pengasih dan maha penyayang. Nabi Nuh enggak, Nabi Ayub enggak minta sembuh, tapi Allah tahu di balik doanya Nabi Ayub, Rabbi inni masaniyal dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan, kemudaratan, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Nabi Ayub tidak meminta sembuh, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya Nabi Ayub. Maka Allah itu Ar-Raqib. Allah itu juga Al-Basir. Raqib itu artinya leher. Ya secara harfiah itu, secara lughah artinya leher tuh. Maksudnya apa? Allah itu sangat dekat dengan kita dan Allah tahu, Allah betul-betul mengawasi apa yang kita lakukan. Makanya ada ayat innahu huwas samiul basir. Disebut kata Al-Basir. Al-Basir itu Allah mengetahui betul-betul yang ada dalam hati kita. Kalau kita nih hanya bisa mengetahui orang itu dari gerak-geriknya. Ya, saya mengangkat air begini, itu orang pada tahu saya mengangkat air. Tapi maksudnya saya mengangkat air ini orang nggak ada yang tahu. Kita tahu ada ambulan terdengar dari sirinenya, tapi kita nggak tahu di dalam mobil ambulan itu ada siapa. Maka Allah itu Samiul Basir. Allah itu maha melihat. Yang dilihat bukan hanya yang umum saja, tapi sampai tembus kepada apa yang dirasakan oleh manusia itu. Allah itu Samiul Basir. Makanya kalau kita doa, kata ulama sering-sering muji Allah.
Jangan tinggalkan kalau kita selesai baca doa, akhiri dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau doa jangan ditinggalkan itu. Sekelas Nabi Ibrahim saja setelah selesai menunaikan ibadah masih sempat meminta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta supaya ibadahnya diterima. Maka itu menjadi ayat kalau kita berdoa supaya doa kita diterima oleh Allah. Diakhiri dengan salawat, ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah doa kita cepat dijabah. Atau puji Allah dengan pujian yang lain. Innaka antas samiul alim, innaka antas samiud du'a. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau maha mendengar, engkau maha mengkabulkan doa, dan engkau tidak akan pernah ingkar daripada janji. Itu doa. Puji-pujian kepada Allah itu mengantarkan doa kita cepat ijabah oleh Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mengetahui. Wallahu ala kulli syai'in raqib. Allah maha mengetahui. Allah itu syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka nih kita melanjutkan pembahasan kita nih. Ini yang keempat, ini dialog ketika malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Itu ada namanya ayat yang disebut dengan, ada hadis namanya disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril itu yang ketika malaikat Jibril bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berdialog dengan malaikat Jibril itu dalam rangka untuk memberitahu apa-apa tentang suatu ilmu kepada para sahabat. Maka ketika kita merasakan Allah itu senantiasa mengawasi kita, itulah salah satu nama Allah dari Ar-Raqib. Ketika kita merasa bahwa Allah mengawasi kita, itu adalah kita pengamalan dari nama Allah Al-Hafid, Allah yang maha menjaga diri kita. Maka Imam Al-Ghazali menarik, ketika beliau dalam sebuah karyanya Minhajul Abidin merumuskan bagaimana cara supaya kita terhindar dari godaan syaitan. Itu jalan yang pertama yang harus ditempuh oleh seorang hamba, yaitu dengan cara minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan itu. Karena syaitan itu Allah yang menciptakannya. Maka satu-satunya jalan kita kembalikan itu kepada Allah supaya kita minta penjagaan dari Allah. Allah Al-Hafid, Allah yang maha penjaga. Siapa yang menjaga kita ketika kita berangkat dari rumah sampai tempat dagang, sampai kantor, sampai tempat tujuan? Allah yang menjaga kita. Cuma kadang biasanya kita ingat mau berangkat baca doa, sampai tempat tujuan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita buka dagangan, langsung kita mana nih kerjaan yang belum kelar. Padahal ketika kita berangkat dari rumah menuju kantor, menuju tempat dagang, siapa yang memberikan perlindungan? Itulah Allah Al-Hafid. Kadang kita ingat doa pas mau berangkat, pas nyampe tempat tujuan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama karakter kita, Pak. Itu karakter manusia tuh begitu. Kalau lagi susah doa apa aja dibaca. Kalau lagi susah amalan apa aja dibaca. Kalau lagi susah sholawat apa aja dibaca. Biar tidak usah puasa apa aja saya lakonin. Yang penting doa saya diijabah. Yang penting cita-cita saya tercapai. Orang kalau udah kepepet apa juga dia lakuin. Tapi begitu sampai pada tujuan, dia lupa kepada Allah. Tuh sifat karakter kita. Mau berangkat kita baca doa, sampai di tempat tujuan kita lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka dikatakan dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Karakter manusia tuh kalau lagi dikasih nikmat sama Allah, dia bilang Allah lagi baik sama gua nih. Alhamdulillah ya Allah, engkau maha baik, engkau maha terpuji. Kita kalau lagi dapat nikmat apa? Fa yaqulu rabbi akraman. Allah lagi memuliakan saya. Gak sia-sia gua tahajud semalam, kata dia. Gak sia-sia gua doa sampai nangis. Padahal nangisnya mikirin utang. Tapi karakter manusia, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi manusia
Kalau lagi dikasih ujian, dibatasin nama Allah rizkinya, dibikin pas-pasan rizkinya. Apa dia bilang? Fayaqulu Rabbi ahanan. Allah lagi menghinakan saya nih. Allah lagi bikin saya susah. Itu karakter-karakter manusia tuh. Maka kita mau berangkat baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka muraqabah juga sebagai penerapan dari Allah As-Sami'. Allah yang Maha mendengar, Allah Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Artinya Allah Maha mendengar apa yang kita inginkan dan Allah juga Maha tahu apa yang kita butuhkan. Maka kemarin siapa beliau ya Pak Haji tanya tuh, Ustaz, kata kita zikir bareng, doa bareng, ada yang protes ya. Jangan teriak-teriak katanya doa, Allah juga nggak budak, dia bilang begitu. No. Ya memang Allah Maha mendengar. Makanya doa itu bukan kita lagi ngasih tahu Allah. Kalau orang berdoa dengan keyakinan di hatinya dia nih lagi ngasih tahu Allah, bisa kafir dia. Loh kenapa? Allah kan Maha tahu. Allah kan Maha mendengar, Allah Maha melihat. Masa dia berdoa dengan keyakinan pengen ngasih tahu Allah? Sebetulnya tanpa kita doa, Allah tahu apa yang kita minta. Lalu terus kenapa kita pakai doa sama Allah? Karena doa yang pertama, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Yang kedua, kata ulama tasawuf, kita ini lagi doa bukan lagi ngasih tahu Allah, tapi kita lagi bermanja-manja sama Allah. Kalau ada anak kecil pengerengek kan kita sebagai orang tua tahu nih pasti ada yang diminta sama nih anak. Ya orang tua saja tahu. Masa Allah yang Maha mengetahui tidak tahu apa yang kita rasakan? Maka berdoa tuh wujud kita lagi bermanja-manja dengan Allah. Kemudian Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Alim. Jadi Allah itu ada Al-Basir, ada Al-Alim. Al-Alim, Allah Maha mengetahui secara umum, semuanya Allah tahu. Al-Basir, Allah Maha tahu sampai titik dasarnya Allah tahu. Makanya ada ahli tasawuf, ada ulama yang Allah bukakan namanya Ainun Basir. Basir, Ainun Basir, penglihatan. Allah pinjamkan dia dengan penglihatan Allah. Artinya apa? Karena kalau kita datang ke ulama-ulama yang soleh betul-betul waro, tuh karakter kita kelihatan. Ya, kalau kita suka mencuri, suka ngerusakin barang orang tuh yang kelihatan di wajahnya tuh tikus kan. Ya, kalau kita senang menggonggong, menggunjing orang tuh yang nampak seperti anjing, kita itu begitu. Ainun Basir, tapi dia nggak cerita. Ya, tapi kadang nasihatnya itu pas banget buat kita. Karena apa? Karena punya namanya Ainun Basir. Jadi orang tuh karena dia sering zikir, ibadah, biar hatinya bersih dia. Namanya dengki, namanya hasad itu nggak ada yang kayak begitu. Ya, maka di malaikat Jibril memberikan berdialog kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka salah satu metode dalam pembelajaran ada namanya tanya jawab. Kadang guru nanya, ayo siapa yang tahu apa nih jawabannya? Dibilang gitu. Padahal guru tuh udah tahu apa jawabannya, tapi lagi ngasih pelajaran supaya yang lain juga tahu. Makanya pahala di majelis taklim itu salah satunya kata ulama tanya jawab. Yang tadinya kita nggak tahu, itu jadi tahu kan. Makanya di TV-TV itu sering sekali banyak ada tanya jawab. Kalau dulu zaman saya sering di TV itu kalau tanya jawab, itu yang nanyanya itu udah dikasih pertanyaan dari kita. Jadi gitu Pak kalau di TV itu. Kalau di TV dulu saya, Pak nanti pertanyaan ini bikin tanya tuh sutradaranya, Ustaz bisa ditanyanya ini. Selain ke jamaah, setelah itu baru ke jamaah. Makanya jangan heran kok dia masih udah bisa mau tanya, padahal mah karena udah dikasih tahu duluan, dia udah nyari jawabannya duluan. Jadi kalau kita syuting tuh Pak, kalau tuh mau ceramah, itu teksnya yang bikin sutradara. Habib Ahmad Al-Habsyi dulu, Ustaz Al-Habsyi, ya dulu ketika saya syuting bareng beliau tuh, saya ngafalin, kata beliau jangan terpaku sama teks. Kita baca teks, kalau skenario kembangkan dengan pemahaman kita, udah selesai Pak. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang memang betul tanya jawab itu mendadak. Itu kan sutradara sebelum kita syuting ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada pas nanya siapa yang ingin bertanya, jawab semua saya, begitu semua. Makanya lihat di TV-TV, siapa yang mau tanya angkat tangan semua Pak. Kalau di masjid boro-boro begitu kan, daripada karena memang itu udah dikontak duluan. Tapi sekarang kalau di TV nggak tanya jawab, ya tanya jawab aja langsung. Itu yang banyak ustadz kadang jawabnya tergelincir. Jadi saya pribadi kadang kalau ada tanya jawab langsung di TV gitu tuh nggak terlalu berani sebetulnya. Khawatir kita tergelincir disalahkan oleh ulama. Kan secara zahir memang kayaknya jawabannya benar nih.
Bisa jadi itu ternyata jawabannya salah, Pak. Bisa jadi itu ternyata jawabannya salah. Maka kalau nggak alim-alim bener masuk TV ada tanya jawab begitu, ya ngeri juga. Berapa banyak kan dipanggil sama MUI itu? Dipanggil sama MUI. Saya dapat videonya, dia klarifikasi, minta maaf segala macam. Itu yang bikin khawatir gitu. Jadi metode tanya jawab itu metode supaya orang yang lain nggak tahu menjadi tahu. Nah, maka malaikat itu nanti ada perdebatan ulama. Apakah lebih mulia malaikat atau lebih mulia manusia? Dan bahkan ada perdebatan ulama juga, lebih manusia itu diberikan oleh Allah akal dan juga wahyu. Ada akal, ada wahyu. Ada akal, ada wahyu. Wahyu itu adalah sesuatu yang sangat cepat secara bahasa. Wahyu itu sesuatu yang sangat cepat yang disampaikan kepada manusia, pilihan-pilihan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Itu namanya wahyu, tanpa melalui belajar. Ada yang namanya akal. Apa fungsi akal? Wahyu berfungsi membimbing akal. Wahyu itu kitab suci, lebih pada kitab suci. Ya, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quranul Karim, itu wahyu dari Allah. Tapi wahyu ini tidak akan berkembang. Wahyu ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan perkembangan dunia kalau akal kita nggak berfungsi. Jadi ada akal, ada wahyu. Wahyu itu teks. Al-Quran itu teks, Pak. Dia tidak akan berkembang kalau tidak didampingi dengan akal. Artinya, bagaimana kita menjawab masalah kontemporer kalau orang tidak punya akal? Makanya ada ijtihad. Berkumpulnya ulama merumuskan suatu hukum. Narkoba zaman Nabi nggak ada narkoba. Ya, nggak ada zaman Nabi itu narkoba. Lalu bagaimana? Itulah disebut dengan ijtihad. Al-Quran makanya akan menjawab tantangan umat kalau akal kita digunakan dengan baik. Makanya banyak afala yaqilun, afala tatafakkarun, apa engkau tidak berakal, apa engkau tidak berpikir. Tapi akal dibimbing sama wahyu. Sebab akal kalau tidak dibimbing sama wahyu, akal pun akan liar dia. Bahkan ada pernyataan-pernyataan, ya untuk apa kita menikah? Kalau zina sudah suka, sama-sama punya anak kok. Apa yang dibenarkan oleh akal belum tentu dibenarkan oleh wahyu. Karena prinsip orang yang menyatakan berzina itu boleh, yang sempat lama dulu, penelitian itu sempat lama, dia bilang zina itu kalau suka sama suka boleh. Siapa yang dirugikan? Dia bilang gak ada yang dirugikan. Sama-sama punya anak, cuma beda ada asas legalitas atau tidak. Dia hanya mengatakan gitu. Nah, akal kalau tidak dibimbing sama wahyu, akal pun akan liar. Apa yang dibenarkan oleh akal belum tentu dibenarkan oleh wahyu. Maka akal pun harus tunduk pada wahyu, dan wahyu ini pun juga dikembangkan oleh yang namanya akal. Lalu apa kalau fungsinya hati atau qalbu? Hati, Pak. Hati itu sebagai indera perasa. Ini paling tepat buat ditanya. Makanya ada akal, ada pikiran, ada hati. Hati itu fuad. Makanya hati ada namanya qalbu. Qalbu itu tempat bercokolnya iman. Tapi qalbun juga bisa juga itu sebagai sebuah tempat isinya yang berisi kekafiran, kemunafikan. Ya, kita sering dengar qalbun. Qalbun itu artinya hati. Kalau artis-artis mudah-mudahan kalbu kita kasih. Kalau kalbu padahal artinya itu anjing, Pak. Qalbun hati. Tapi kalau diganti kaf kalbun, maka itu jadinya anjing. Ya, syukur itu artinya mensyukuri nikmat Allah. Ya, tapi kalau syukur pakai sin kecil itu artinya mabuk. La in syakartum, siapa yang bersyukur nikmat akan Allah tambah. Tapi kalau dia baca la in sakartum, siapa yang mabuk maka nikmat akan Allah tambah. Ya, la in sakartum gitu. Jadi sangat sensitif sekali itu bahasa Arab. Jadi ada qalbun. Makanya kita kalau berdoa, barangkali pernah dengar doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Itu sebetulnya Pak, tuh ulama ngajari kalau habis innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa dinamakan qalbun? Karena qalbun itu berbolak-balik. Hati kita begitu, kadang iman naik, kadang turun, kadang ada dengki, kadang hilang dengkinya. Namanya qalbun. Itu tempat bercokolnya iman. Ada namanya sudur. Sudur itu artinya hati juga. Kenapa dinamakan sudur? Sudur itu yang diincar sama setan, kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudur itu diincar sama setan.
Maksudnya apa? Sudur itu cakupan luas, tempatnya kolbu, tempat itu namanya sudur. Nah, di dalamnya lagi ada yang disebut dengan fuad. Fuad itu isinya ilmu, pengetahuan. Makanya betul kata Al-Quran, innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan hati. Fuad diartikan hati juga, karena emang bahasa Indonesia nggak bisa sepadan dengan bahasa Arab. Wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mereka pun akan dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa tidak disebut qalbun, tidak disebut dengan sudur, tapi fuad? Karena fuad itulah disebut dengan ilmu. Ilmu pun akan dimintakan pertanggungjawaban tuh oleh Allah. Nah, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati itu tempat merasa. Makanya apa yang dibenarkan oleh akal kadang sama hati nggak didukung. Wah, dia kan berbuat dolim, gua dolimi lagi dah. Tapi kadang hati, masa iya sih kita mau begitu? Itu hati tuh. Maka ketika ada sahabat dalam kebingungan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya begini, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Nabi? Istafti qalbak. Tanya pada hatimu. Tanya pada hatimu. Jadi apa yang dibenarkan oleh akal, hati belum tentu bisa mendukung, Pak. Ya. Kita ngelihat orang yang berbuat dolim sama kita, kemudian kita mendengar dia celaka. Itu rasanya kalau kita pengen bilang, wah mampus lu, kayaknya di hati, ya Allah kok sadis bener sih kita. Jadi apa yang dibenarkan oleh akal kadang belum tentu didukung sama hati, Pak. Secara akal pikiran, lihat anak nangis merengek minta permen tuh kayaknya kasihan akal. Tapi kadang hati, ya jangan, justru kalau dikasih nanti malah tambah penyakit. Jadi ada wahyu, ada akal, ada hati. Nah, itulah hati, tempat indera perasa. Ya makanya sakit hati apa itu ya, yang rasanya di sini tuh. Itu ada qalbun yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Nah, kemudian yang kelima nih, cara duduk malaikat Jibril di depan Nabi mengandung arahan tentang etika dan cara menghormati majelis ilmu. Ya makanya kalau kita sudah datang terlambat di majelis ilmu, nggak usah ucapkan salam, langsung masuk, duduk, nggak usah pakai salam-salam, udah cukup, nggak usah. Ya beda nanti kalau khotib Jumat. Kalau khotib Jumat tuh emang disuruhnya datanya belakangan tuh dalam kitab-kitab fikih. Ya, karena malaikat itu menjaga di depan pintu masjid, di depan masjid untuk mencatat siapa yang masuknya lebih awal, tuh dicatat-catat. Bahkan dalam hadis itu kalau nanti khatib Jumat sudah memasuki masjid, maka catatan itu ditutup oleh malaikat. Artinya apa? Kita kebagian pahalanya cuma sedikit. Karena malaikat ikut mendengarkan khatib Jumat. Malaikat ikut mendengarkan khatib Jumat. Ya makanya khatib Jumat memang idealnya tuh kalau dia datang ke masjid jangan langsung ke masjid, tapi lewat ke sini tempat ruang khatib. Idealnya begitu. Setelah adzan baru dia keluar. Supaya jamaah itu kumpul dulu, supaya jamaah banyak dulu. Apalagi kan zuhur sekarang jam 11.44 ya, 11.43 ya. Orang kan kadang kalau belum jam 12 bilangnya belum dohor. Nggak ke masjid, belum dohor, belum jam 12 ya bilang. Ya, karena berpatokan pada jam 12 ya, kalau waktu terus berputar. Yang ketujuh, yang keenam, Allah tidak memberikan kabar tentang kapan terjadinya kiamat. Jadi salah satu pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan itu akan terjadinya hari kiamat? Maka dikatakan oleh Allah, yas'alunaka 'anis sa'ah, ayas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Kata Nabi, kata Allah, ketika orang bertanya kapan terjadinya hari kiamat, katakanlah kepadamu, qul innama ilmuha 'indallah, atau qul innama ilmuha 'inda rabbi. Ketahuilah bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu kapan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Inna min asyratis sa'ah, di antara 10 tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, kebodohan di mana-mana. Ayyurfa'al ilm, wayat artinya banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Wayat butal jahl, kebodohan di mana-mana. Ya, wayashrabul khamr, banyak orang yang minum minuman keras. Ya, dan juga banyak perzinahan di mana-mana itu Pak, yang terjadi di kunciran Bojong. Ya, yang Tangerang tuh viral kan. Sekitar berapa? 28 tahun itu di situ, di yayasan itu terjadi praktek sodomi. Jadi anak-anak panti-panti asuhan itu disodomi kan. Bahkan yang menjijikan tuh yang saya dengar dari donaturnya, itu si anak ini yang bercerita, dia bilang anak ini bercerita suka dipanggil ke lantai 2. Dipanggil ke lantai 2, dia bilang ya kemaluannya dimainkan sampai si anak ini keluar sperma, dan spermanya dijilatin sama kepala pengasuh yayasan ini.
Itu terjadi puluhan tahun, Pak. Dan saya tahu itu siapa orangnya. Itu kalau saya lihat, Pak, itu di YouTube tuh ya seperti nyanyi sholawat. Itu Pak, kenapa banyak donaturnya sampai donaturnya artis? Karena memang itu banyak kegiatannya di situ, Pak. Itu banyak kegiatannya. Bahkan kalau pagi ada sedekah sayur kepada warga. Jadi donaturnya banyak. Tapi ternyata hampir semua anak diperlakukan sedemikian rupa. Diperlakukan begitu. Sampai anak yang dulu dia asuh dari kecil sampai dia gede sampai umurnya 28 tahun, itu niruin perilaku atasannya begitu juga. Apa dia katakan? Dia polos dengan dia bilang, saya didoktrin dari kecil bahwa ini adalah cara kita berbakti kepada Abi. Abi itu artinya yang pengurus yayasan itu. Ya sama Pak, pakai kumpul sama Habib, pakai bajunya begini juga. Dia sempat viral ya, diundang kemana-mana saya lihat. Bahkan masjid yang saya isi khutbah Jumat atau pengajian, dia sempat isi di situ juga. Ya, umurnya 48 tahun cuma nggak nikah, memang agak melambai-lambai itu. Ya. Iya. Ya, kita kan kalau laki yang kaget astagfirullah. Kadang mohon maaf Pak, itu penyakit begitu nular. Jadi dulu saya hampir bahas tentang hukum kebiri bagi perilaku-perilaku begitu. Nggak tahu perkembangan hukumnya sekarang gimana. Kalau dulu hukum kebiri itu sempat ditentang oleh orang-orang yang berjuang hak asasi manusia. Nggak bisa, itu melanggar hak asasi manusia. Dan termasuk dokter pun menolak itu. Dokter nggak pengen melakukan kebiri karena yang mengeksekusi nyuntik itu kan dokter. Apa kata dokter? Karena menurut kami etika kedokteran, profesi kedokteran, dokter itu menyembuhkan yang sakit. Ya, yang tidak normal diusahakan sama dokter biar normal. Tapi kalau dikebiri dia yang tadinya normal jadi nggak normal. Jadi hukum tuh masih seperti pertentangan. Cuma saya nggak jadi bahas itu akhirnya. Saya nggak jadi bahas itu. Entah sekarang perkembangannya seperti apa. Itu kan liwat. Ya, perilaku sodom itu dilaknat. Ya barangkali di kepala kita meskipun berzina juga dosanya gede. Berzina kan dosanya gede. Tapi kalau memang dengan lawan jenis itu kan masih bisa diterima oleh akal, Pak. Memang meskipun dosanya gede, artinya berzina, perempuannya cakep. Dan kalau selaki sama laki begitu kan, mal'unun man amila amala qaumi Lutin. Bahkan 3 kali laknatan Allah kepada kaumnya Nabi Nuh. Mal'unun kepada kaumnya Nabi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lutin. Terlaknat orang-orang yang perilakunya seperti kaumnya Nabi Lut, Pak. Sampai ketika malaikat nyamar jadi laki-laki aja itu sama kaumnya Nabi Lut, itu sempat pengen disosor juga tuh malaikat. Ya, disosor juga tuh malaikat. Saking durjananya kaumnya Nabi Lut, makanya matinya dilempar dengan batu yang panas dari atas, diterbalikan di buminya. Setiap batu yang siap menimpa dia itu udah ada namanya masing-masing. Jadi ada batu itu batu udah ada namanya masing-masing buat menimpa dia tuh. Yang ketujuh, anjuran kepada manusia untuk senantiasa merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu hati kita, Allah tahu perasaan kita, ya. Maka dalam hadis ini diisyaratkan adanya penyerahan urusan kepada yang bukan ahlinya, banyak kedurhakaan. Ini adalah 2 di antara tanda kiamat betul. Di akhir kiamat itu kata Nabi, sayati 'alan nasi sinun, nanti akan datang tahun-tahun di mana orang-orang yang bukan bidangnya itu megang suatu perkara. Itu akhir zaman, Pak. Jadi kalau di negeri Konoha, bukan di negeri sini, di negeri yang nan jauh di sana, kalau yang jadi presiden itu bukan yang ahlinya, misalnya tukang kayu tiba-tiba jadi presiden gitu kan, akhirnya kacau carut marut. Itu karena memang sudah tanda akhir zaman. Dan pertanyaannya besarnya begini, apakah kita yang melahirkan pemimpin yang zalim atau pemimpin zalim yang melahirkan kita? Itu kan 2 pertanyaan. Bisa jadi adanya pemimpin yang zalim karena memang kitanya yang zalim. Tapi banyak ulama menjelaskan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim disebabkan karena kemaksiatan yang udah di mana-mana, kecurangan di mana-mana. Nanti orang yang dipercaya itu bakal disingkirin. Ada orang yang amanah dipercaya itu justru malah disingkirin yang begitu. Kenapa? Karena gak bisa diajak kong kali kong. Ya, kadang orang bener itu diajarin sama orang PA. Orang mah jangan jujur-jujur bener, lu lama kayaknya lu kalau dagang kebangetan jujur, kan begitu. Kenapa? Itulah disebut dengan tanda akhir zaman. Ya, kemudian yang ke-9 nih, ya, anjuran kepada seorang muslim agar selalu menjaga dasar-dasar agama dan rukun. Jadi ada Islam itu syariat. Haji, puasa, zakat, itu namanya syariat, itu Islam.
Kalau iman apa? Keyakinan kita kepada Allah, percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, para kitab, rasul dan seterusnya, itu iman. Tapi yang terakhir bicara muraqabah, itulah yang disebut dengan bicara ihsan. Bagaimana manusia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, itu namanya ihsan. Dia masuk dalam level akhlak ihsan. Ada kata dalam Al-Quran itu ihsan atau hasan. Hasan itu artinya dia berbuat baik, betul-betul sangat baik. Maka untuk berlaku baik kepada orang tua digunakan kata ihsana. Artinya kita harus memperlakukan orang tua dengan bentuk kebaikan yang sebaik-baiknya, melebihi jasa orang tua kita kepada kita. Tapi kan kita nggak mampu, makanya digunakan kata ihsana. Artinya harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Maka ada kata ihsan. Jadi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah itu bukan hanya dalam sholat saja, ya, tetapi di luar sholat itu akan, di luar sholat itu juga kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, bahwa Allah Maha melihat kita. Jadi dari mana tuh muraqabah bisa tumbuh? Dari mana merasa diawasi oleh Allah itu bisa tumbuh? Dari ibadah yang kita lakukan. Dari ibadah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka saya pernah berkisah ya, ada di daerah Jawa itu ada orang biasa main judi mulu, Pak. Itu sama kiainya susah, buat disingkir-singkir susah. Akhirnya kiainya ikut main judi. Kiai ikut main judi. Main judi menang mulu lagi tuh main judinya. Sampai orang sekitar, kiai bisa menang mulu, pengen dapat amalannya, pengen kiai datang ke rumah, datang. Tuh penjudi berduyun-duyun datang ke rumah kiai. Ngapain? Biar menang main judi. Apa kiai bacaannya? Tulisin. Ini bacaannya. Kapan kiai bacanya? Pas main judi? Bukan. Dibaca setelah selesai sholat. Bingung penjudi. Aduh. Dibaca setelah selesai sholat. Tapi namanya penjudi, apa juga dia lakuin, yang penting menang, Pak. Ternyata dia sholat, dia baca, dia sholat, dia baca, dia lama-lama tuh malas main judi, malas. Akhirnya judinya hilang, sholatnya juga dijalankan tuh. Itu makom-makom wali-wali Allah kadang begitu. Makom-makom wali Allah tuh gitu ya. Dengan dikasih baca tuh, dengan sendirinya tuh hilang tuh pemain judinya tuh. Kalau kita jangan coba-coba begitu, Pak, ikut main judi, enak juga main judi. Akhirnya kita ikut. Ya, apa sih enaknya mancing? Udah ikut aja, terus enak mancing. Dapat pas diajak mancing enak juga, Pak. Pas naruhnya itu enak bener ya. Nah, jadi gitu. Itulah makom-makomnya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tanya jawab saya persilakan lah. Ya, udah 40 menit ya. Karena zuhurnya maju nih. Ada yang nanya, kita pulang, udah aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.